Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari kelas BPIB. Langsung saja untuk menanggapi pertanyaan atau soal yang diberikan, yaitu ada dua soal. Yang pertama, apa hakikat dari konsep ISQ? Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara ISQ dengan kesehatan dan gaya kerja? Jadi langsung saja tanpa membuang-buang waktu, menjawab pertanyaan yang pertama, apa hakikat dari konsep ISQ? Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu, dan mungkin teman-teman yang lain sudah tahu bahwasanya ISQ itu terdiri dari tiga kata, yaitu emosional, spiritual, dan quotient. ISQ itu sendiri berdiri dari tiga elemen kecerdasan yang lainnya, yaitu yang pertama adalah IQ, AQ, dan SQ. IQ yaitu terletak pada neokorteks manusia, pada diri manusia, yaitu terletak pada luar kepala manusia. Contohnya, manusia pasti tahu 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kecerdasan intelektual. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan atau kepiawaian seseorang untuk merasakan perasaan orang lain, untuk mengambil hati orang lain, untuk mengambil simpati orang lain. Nah, hal ini sering dipakai oleh calon-calon pemimpin kita. Nah, sering menggunakan pendekatan, atau mereka sering menggunakan kecerdasan emosionalnya untuk meraih suara dan meraih simpati di masyarakat. Nah, teman-teman, coba bayangkan pejabat ini, ya, andaikan pejabat ini hanya menggunakan dua kecerdasan tersebut, pastinya jangan heran ketika banyak pejabat-pejabat tersebut akhirnya masuk dan ditangkap oleh KPK. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kecerdasan yang ketiga, yaitu kecerdasan spiritual. Menurut Ari Ginanjar, kecerdasan spiritual adalah semangat atau dorongan yang berdesakan keluar dari dalam diri kamu untuk melakukan sesuatu hal yang mulia. Jadi, kita sebagai manusia membutuhkan tiga kecerdasan ini untuk bisa dikatakan sebagai manusia yang ideal atau manusia yang cerdas. Dan ketiga kecerdasan ini sudah ditulis di dalam Al-Quran jauh-jauh hari sebelum penemuan ketiga kecerdasan itu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan ada tiga elemen yang disebutkan di dalam ayat tersebut, yaitu pendengaran, kemudian penglihatan, dan hati. Pendengaran, ketika kita mendengarkan sesuatu yang merdu, ketika kita mendengarkan lagu yang merdu, lagi syahdu, kemudian kita ikut bernyanyi, nah disitulah kita menggunakan kecerdasan emosional atau EQ. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan mata. Ketika mata kita melihat, kemudian kita menghitung segini kali segini sama dengan begini, nah itulah dikatakan sebagai kecerdasan intelektual. Kemudian yang ketiga adalah hati. Ya, ketika hati kita merasakan, kemudian ada getaran di dalamnya, itulah yang dikatakan sebagai God spot atau kecerdasan spiritual. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Bagaimana hubungan antara ISQ dengan kesehatan dan gaya kerja? Nah,
orang yang menerapkan ISQ tentunya pasti merasa sehat secara rohani dan pastinya akan tertular ke jasmaninya. Kenapa? Karena ketika rohani sehat, pasti jasmani ikut akan sehat. Kenapa? Karena pikiran-pikiran positif yang tertanam pada diri orang yang menanamkan ISQ. Kemudian mengenai gaya kerja, orang yang menanamkan ISQ pada dirinya pasti akan senantiasa merasa diawasi pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi mereka tidak bisa sembrono dalam pekerjaannya. Contohnya tadi, ketika orang tidak menanamkan ISQ dalam pekerjaannya, tentunya mereka akan melakukan tindakan korupsi, sehingga banyak pejabat sekarang yang ditangkap oleh KPK karena tidak memiliki kecerdasan spiritual atau kecerdasan ISQ. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama dalam proses belajar. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.